Jangan tidur di waktu ini, itu akan bisa menjadikan hidup kita berantakan. Sejak zaman dahulu, nenek moyang orang Jawa itu punya banyak tatanan kehidupan yang penting yang sama sekali kita hiraukan dan kita tidak tahu bahkan. Nah, maka dari itu banyak pantangan yang berkaitan dengan waktu tidur ini khususnya. Salah satunya adalah larangan tidur pada jam-jam tertentu. Bukan sekedar mitos, namun pantangan ini diyakini dapat mempengaruhi rezeki, kesehatan, bahkan keberuntungan hidup. Oke, kita akan ulas tatanan kehidupan penting dan banyak orang-orang yang sukses di baliknya itu menggunakan tatanan primbon Jawa Subosito hasil waris nenek moyang. Bagaimana? Yuk kita simak. Ini sepele tapi sering kita hiraukan padahal penting manfaatnya. Oke, selamat datang di channel Hendrik Kimpiong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam bagas, kewilujengan, kewarasan untuk panjenengan dan sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Teman-temanku, mari kita simak videonya dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip agar tidak gagal paham. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon panjenengan untuk bantu like, komen, dan jangan lupa subscribe dulu nggih, subscribe dulu. Dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ilmu tatanan kehidupan yang penting. Oke, kita mulai untuk pantangan tidur menurut pembabaran primbon Jawa. Yang pertama yaitu adalah tidur setelah asar. Nah, menjelang maghrib ya, tidur setelah asar. Leluhur percaya tidur di waktu itu bisa membuat pikiran menjadi linglung. Nah, rezeki seret dan badan mudah lemes. Secara spiritual, waktu itu adalah saat pergantian energi siang ke malam. Nah, tidur di jam ini membuat kita kehilangan momentum energi tersebut. Jadi kita linglung, bingung nantinya. Nah, bangun-bangun loh ini udah pagi. Nah, biasanya seperti itu kan. Nah, petua Jawa, jangan tidur menjelang itu seperti itu tadi, itu penting banget. Oke, selanjutnya adalah jangan tidur menjelang maghrib. Dalam budaya Jawa, waktu menjelang maghrib itu dianggap sebagai salah satu momen paling sakral dalam keseharian. Langit mulai berwarna jingga keemas-emasan. Suara burung-burung itu kembali ke sarangnya masing-masing. Dan angin sore mulai berembus sejuk. Nah, maka dari itu saat indah ini ada satu pantangan keras yang selalu diingatkan para orang tua zaman dahulu. Yuk kita belajar tatanan kehidupan pelan-pelan, nanti pasti bisa. Dan ini penting banget. Nah, ojo turu sore-sore, apa meneh cedak maghrib. Jangan tidur di sore hari apalagi menjelang maghrib. Leluhur percaya bahwa tidur menjelang maghrib bukan hanya urusan malas atau tidaknya seseorang, tidak, namun lebih dari itu ia berkaitan erat dengan energi, rezeki, kesehatan, bahkan keselamatan jiwa. Nah, yang pertama itu tadilah waktu pergantian energi alam. Menjelang maghrib adalah saat energi siang itu berganti menjadi energi malam. Orang Jawa meyakini bahwa saat itu makhluk halus mulai keluar dari peraduannya. Nah, seperti itu. Bila seseorang tidur pada waktu itu, tubuhnya dianggap berada dalam kondisi terbuka. Nah, jadi pagar-pagar tubuh energinya terbuka sehingga mudah dimasuki energi negatif atau gangguan-gangguan gaib. Nah, inilah sebabnya anak-anak zaman dahulu dibangunkan bila ketiduran di waktu tidur sore itu. Nah, yang kedua adalah rezeki bisa menjadi seret. Kok bisa? Iya, dalam pembabaran primbon Jawa, tidur menjelang maghrib diyakini dapat mengacu pintu rezeki. Nah, dan itu bisa menguncinya. Logikanya sederhana, menjelang maghrib adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk menutup semua aktivitas dan dengan syukur kita. Ya, karena sudah selesai pekerjaan semuanya, aktivitasnya, maka kita tutup dengan rasa syukur, bukan tidur. Nah, leluhur mengajarkan bahwa rezeki itu ibarat tamu. Nah, bila pada jam kedatangan kita malah tertidur, rezeki itu bisa enggan mampir, malah menghindar seperti itu. Ya, yang ketiga adalah membuat pikiran kita akan kusut dan badan menjadi lemah atau lemes. Tidur di waktu maghrib sering membuat orang bangun dengan keadaan pusing dan bingung, malas dan sulit fokus lagi. Orang Jawa menyebutnya itu adalah telu. Nah, badan terasa lemas, kepala berat, dan itu hatinya gelisah tanpa sebab akhirnya. Nah, ini diyakini karena irama tubuhnya terganggu. Alih-alih seger, tidur sore justru bisa membuat tubuh kita kehabisan tenaga. Nah, yang keempat yaitu adalah waktu mustajab untuk ibadah dan doa. Seharusnya itu menjadikan waktu untuk
kita berdoa. Nah, itu mustajab banget. Bagi leluhur, menjelang maghrib adalah waktu terbaik untuk merenung, berdoa, dan memohon keselamatan serta ucap syukur. Langit yang berubah warna dianggap sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan manusia sebaiknya menyambutnya dengan kesadaran, bukan malah tidur. Siapa yang mengisi waktu ini dengan doa, diyakini akan diberi ketenangan batinnya dan kelancaran hidupnya. Yang kelima yaitu adalah petuah nenek moyang di banyak keluarga Jawa. Anak-anak dibiasakan itu untuk mencuci kaki dan tangannya terlebih dahulu, lalu duduk bersama keluarga ketika azan maghrib berkumandang. Kita nunggu-nunggu dan duduk bareng dulu. Ini bukan sekedar ritual, tapi tata cara agar energi rumah tetap harmonis dan terhindar dari bala. Nah, karena itu tidur di waktu ini dianggap sebagai tanda-tanda kurang menghargai berkah sore hari. Nah, jangan tidur menjelang maghrib. Nah, mungkin terdengar kuno dan biasa, tapi dibalik tersimpan kebijaksanaan yang cukup dalam dan penting manfaatnya. Ia mengajarkan kita untuk menghargai waktu, menjaga tubuh, dan menghormati momen-momentum sakral dalam keseharian kita. Jadi, saat matahari mulai turun ke ufuk barat, bukalah mata kita, tekukkan tubuh, dan sambut sore dengan kesadaran dan syukur. Siapa tahu itulah momen ketika rezeki dan keberkahan sedang datang mengetuk pintu kita. Oke, yang kedua ini adalah dilarang untuk tidur setelah maghrib. Nah, waktu ini dipercaya sebagai saat makhluk halus mulai berkeliaran. Tidur di waktu ini dianggap membuka pintu-pintu untuk energi-energi buruk masuk ke dalam tubuh, membuat kita mudah sakit atau sering bermimpi-mimpi buruk atau tindien. Nah, itu menyebabkan organ tubuh kita menjadi kram. Nah, yang ketiga adalah tidur menjelang subuh. Primbon Jawa juga mengaitkan bahwa tidur saat fajar membuat keberuntungan menjauh. Dalam filsafat Jawa, rezeki datang bersama cahaya yang pagi yang cerah, dan jika kita malah tidur, maka kita akan menutup pintu keberuntungan itu sendiri. Nah, ada beberapa cerita kisah nyata. Ini saya ambil cuplik sedikit saja cerita dari desa. Di sebuah desa di Jawa Tengah ada seorang pemuda yang sering tidur setelah maghrib karena lelahnya bekerja. Lah kan kita lelah, kita capek, ya kita harus tidur. Iya, tapi sabar dahulu. Karena segala sesuatunya itu ya memang kalau kita salah, kalau kita capek itu bukan sebuah kesalahan, tapi ada tatanan manajemen tidur yang baik, istirahat yang baik. Nah, itu hanya perlu dengan kontinu dan kebiasaan saja. Nah, itu tadi. Ketika pemuda itu sering tertidur karena kelelahan bekerja, lama-kelamaan usahanya bangkrut, badannya sering sakit, dan ia sering bermimpi didatangi sosok hitam yang tinggi besar. Seseorang sesepuh desa menasihati, "Mulo ngger, mulo aja turu sakwise maghrib. Iku wektune lelembut mlaku." Setelah ia mengubah kebiasaan hidupnya perlahan membaik. Maka dari itu, kalau panjenengan sering menyeringkan diri untuk tidur setelah maghrib itu, maka akan menjadi lengganan. Dan panjenengan akan menjadi tempat untuk sasaran-sasaran dari alam-alam gaib yang negatif seperti itu. Oke, filosofi di balik larangan itu adalah walau terdengar mistis, pesan itu sebenarnya mengajarkan disiplin waktu dan manajemen istirahat yang tepat. Filosofi di balik larangan itu adalah walau terdengar mistis, pesan ini sebenarnya mengajarkan disiplin waktu dan manajemen istirahat yang teratur. Tidur terlalu sore atau terlalu pagi itu membuat ritme hidup kita menjadi kacau, mengganggu kesehatan dan mengurangi produktivitas. Maka dari itu leluhur membungkusnya dalam cerita pembabaran Primbon Jawa agar lebih mudah dan lebih bisa diingat, direalisasikan dan ditaati dengan kita semuanya. Nah, ini merupakan adalah pembabaran ajaran untuk manajemen istirahat yang penting. Maka dari itu, semoga ini bermanfaat. Sedikit ya pembabaran untuk teman-temanku, bisa menjadi acuan untuk kita semuanya dan tatanan kehidupan di zaman modern, zaman sekarang yang penuh dengan hiruk pikuk kesibukan kita dalam berkegiatan atau bekerja. Maka dari itu, ini semoga manajemen tidur yang dari tatanan warisan leluhur semoga bisa kita manfaatkan, kita realisasikan dengan baik agar mudah menjadi tatanan kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-temanku, semoga ini bermanfaat dan kita menjadikan ini positif untuk kita dan panjenengan semuanya. Mana yang positif kita gunakan, negatif kita hindari. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya doakan panjenengan sekeluarga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Akhir wassalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nek do pengen sinau weton primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya, Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa ning channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Ceng sapa telaten nonton channel Hendri Kim Yong bakal temoto uripe lancar, rezekine utange ndang lunas. Mula ayo delengono channel Hendri Kim Yong terus ben tentrem uripmu.